Shalom Ibu dan juga teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devina, Elizabeth, Esther, dan Ruth Yohana akan mempresentasikan hasil daripada karya ilmiah kami mengenai penyisipan gen fitase dari E. coli untuk meningkatkan kemampuan tebu dalam produktivitas penyerapan fosfat tanah untuk menghasilkan tebu PS851. Itu kita masuk ke dalam mekanisme pembuatan. Nah, mekanisme pembuatan dilakukan dengan penyisipan gen fitase dari Escherichia coli pada tebu. Gen fitase telah dikarakteristik dari berbagai mikroorganisme seperti Aspergillus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Yersinia intermedia, dan gen yang sesuai telah diisolasi, diklon, dan diekspresikan pada inang yang berbeda. Escherichia coli telah banyak digunakan sebagai inang untuk produksi protein rekombinan termasuk fitase. Nah, Escherichia coli dapat diintegrasikan dengan vektor. Fitase rekombinan diproduksi dengan memasukkan gen fitase menjadi strain inang baru. Vektor yang digunakan dalam penyisipan gen fitase adalah Agrobacterium tumefaciens yang mampu mentransfer bagian DNA tertentu yang diinginkan dari plasmid TI ke dalam sel tanaman lalu berintegrasi ke dalam genom tanaman target. Nah, mekanisme penyisipan gen itu dilakukan yang pertama itu menguji ketahanan kalus original dalam media kanamisin. Pada tahap ini, itu dilakukan isolasi gen yang dibutuhkan, konsentrasi kanamisin sebagai selectable marker, di mana penyisipan gen fitase pada kalus sebagai target sangat tepat karena kalus mempunyai kemampuan regenerasi dan multifikasi yang baik dibandingkan dengan jaringan lain. Yang kedua, transformasi gen fitase melalui Agrobacterium tumefaciens. Yang ketiga itu ada analisis integrasi gen fitase hasil transformasi dengan teknik polymerase chain reaction. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana penyisipan gen fitase dari Escherichia coli ini pada tebu. Nah, sebenarnya kita kan menggunakan plasmid. Nah, plasmid yang kita gunakan ini dimasukkan ke Agrobacterium. Agrobacterium ini kan digunakan untuk merekayasa berbagai jenis tumbuhan secara genetik. Nah, di plasmid ini udah memiliki gen of interest dan juga gen dari Agrobacterium yang telah diselipkan ke dalamnya. Nah, setelah plasmid ini dimasukkan ke Agrobacterium, itu dia akan menjadi sebuah vektor. Nah, vektor ini akan mentransfer gen of interest yang dari Escherichia coli ke dalam sel tanaman, lalu berintegrasi ke dalam genom tanaman target, yaitu tanaman tebu. Nah, kira-kira seperti itulah mekanismenya. Mikroorganisme yang terlibat yang pertama yaitu bakteri Escherichia coli, di mana gene of interest yaitu gen fitase diambil dari bakteri E. coli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al. 2021, fitase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli memiliki tingkat spesifikasi yang tinggi terhadap fitat dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan fitase yang berasal dari jamur dan juga kedelai. Yang kedua yaitu Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor pengantar gene of interest. Agrobacterium tumefaciens memiliki 3 komponen utama dalam transformasi gen. Yang pertama yaitu tDNA yang bersifat onkogenik. Yang kedua, gen-gen Vir yang secara langsung terlibat dalam proses transfer gen. Dan yang ketiga yaitu gen chromosomal virulence atau CHV yang mengontrol pelekatan bakteri ke dalam sel tanaman. Pada plasmid Agrobacterium tumefaciens, coding region dari wild type tDNA dapat diganti dengan gene of interest, yaitu adalah gen fitase dari E. coli tanpa mengganggu atau mempengaruhi proses transfer tDNA dari Agrobacterium ke tanaman. Berikut adalah plasmid yang digunakan pada transformasi gen fitase kepada tebu yang diproduksi oleh Federal Research Center for Nutrition, Center for Molecular Biology dari Jerman. Plasmid ini dapat digunakan sebagai vektor bagi tanaman tebu dengan ukuran 900 base pair atau pasang basah dengan konstruksi gen sebagai berikut, di mana di sini ada EcoR1 sebagai enzim restriksi, ada ASP718 sebagai enzim restriksi, dan ini juga enzim restriksi, di mana di sini gen V atau gen fitase sudah disisipkan ke dalam plasmid.
Dan di sini ada antibiotik sebagai selectable marker. Adapun kelebihan tebu yang menerima penyisipan gen fitase atau tebu PS851 adalah yang pertama, dapat menghasilkan enzim yang dapat mengubah fitat menjadi fosfat sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan. Pembentukan sukrosa pada tebu tergantung pada proses fotosintesis, yaitu yang terjadi pada jalur pentosa fosfat. Kadar fosfat yang cukup adalah salah satu syarat diperolehnya sukrosa yang optimal pada tebu. Kelebihan yang kedua adalah dapat meningkatkan metabolisme tebu yang menyebabkan peningkatan kandungan mineral yang mudah diserap oleh tebu dari dalam tanah. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas tebu dalam menghasilkan sukrosa, sehingga tebu yang telah menerima penyisipan gen fitase ini akan cenderung memiliki rasa yang jauh lebih manis karena produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan sukrosa. Adapun kelemahan yang terdapat pada tebu PS851 atau tebu yang telah menerima penyisipan gen fitase adalah yang pertama, akibat dari adanya penyisipan gen fitase ini dapat menimbulkan penurunan jumlah anakan pada tebu. Yang kedua, penebangan yang tidak sesuai dengan tipe kemasakannya akan menurunkan potensi rendemen tebu. Rendemen tebu adalah kandungan sukrosa yang terdapat pada batang tebu. Dan yang terakhir, penanaman varietas tebu ini pada tipologi yang tidak tepat atau tidak sesuai akan menurunkan produktivitasnya. Kode etik ditinjau dari wawasan Kristen Alkitabiah. Allah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, sehingga manusia mampu untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengelola dan melestarikan bumi serta segala isinya secara bijaksana. Nah, hal ini nyata dapat kita lihat pada perkembangan zaman saat ini, di mana meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan krisis pangan. Upaya dalam mengendalikan keseimbangan pangan salah satu solusinya melalui rekayasa genetika pada organisme. Contohnya pada tebu PS851. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tebu PS851 aman untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Melalui ini kita bisa melihat bagaimana Allah tetap setia dan memegang otoritas dalam memelihara kehidupan manusia dan ciptaannya yang lain, supaya setiap keteraturan yang sudah ada tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.